subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Persiapan kandang. Langkah awal sebelum memulai budidaya entok, tentunya kalian harus mempersiapkan elemen paling penting, yakni kandang sebagaimana cara budidaya ikan lele sangkur yang di kolam tembok. Kandang entok haruslah dibuat dengan nyaman, sebab entok akan menghabiskan seluruh aktivitasnya di dalam kandang. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar kandang entok merupakan lokasi ideal untuk budidaya adalah sebagai berikut. Sebaiknya lokasi kandang berjauhan dengan rumah atau paling tidak berjarak 10 hingga 20 meter. Hal ini untuk menghindari bau yang tidak sedap menyebar di rumah dan lingkungan kalian ya. Untuk ukuran kandang sebaiknya disesuaikan dengan jumlah entok yang akan dibudidayakan. Semakin banyak entok yang dibudidayakan, pastinya membutuhkan kandang yang semakin luas. Kandang harus memiliki dinding yang tinggi agar entok tidak leluasa keluar masuk atau kabur dari kandang. Jika luas kandang 10 meter persegi, maka buatlah 5 meter untuk naungan dan lokasi pemberian makan, sedangkan yang 5 meter dibuatkan pemisah dan diberikan kubangan air. Kubangan ini merupakan tempat entok untuk bermain dan berjemur. Kalian bisa menggunakan bambu sebagai bahan dinding atau pagar kandang dan esbes sebagai bahan atap kandang. Sesuaikan luas kandang dengan jumlah populasi entok. Buatkan saluran air atau drainase agar air dapat mengalir secara lancar dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Sediakan juga tempat makan dan minum di dalam kandang, sahabat. Anakan entok unggulan. Unggulan dapat dilakukan dengan cara berikut ini, sahabat. Anakan entok berasal dari indukan yang jelas asal-usulnya. Kondisi anakan sehat, lincah dan aktif bergerak. Umur ideal anakan 6 hingga 7 bulan setelah menetas atau minimal memiliki bobot 100 hingga 200 gram. Bibit anakan diperoleh dari petani entok yang terpercaya. Pengangkutan dari lokasi ke kandang harus diperhatikan dan jangan sampai membuat anakan stres. Setelah sampai, langsung lepaskan anakan ke dalam kandang dan beri makanan khusus anakan yang telah disediakan. Persiapan pakan entok. Tahukah kalian, sahabat, setiap tahapan perkembangan jenis pakan yang diberikan juga harus berbeda loh. Hal ini tentu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan entok agar berlangsung lebih optimal. Jenis pakan yang diberikan harus memperhatikan hal berikut ini. Pakan anakan umur 1 hingga 14 hari. Pada fase ini anakan entok biasanya anak entok membutuhkan nutrisi dalam bentuk protein, fosfor, kalsium, energi, dan vitamin. Pakan yang diberikan juga harus sesuai dengan porsi harian anakan yang tentunya masih sangat kecil. Pakan yang cocok diberikan adalah pelet atau konsentrat started. Makanan ini merupakan makanan terbaik anakan entok umur 1 hingga 14 hari yang akan memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Pakan anakan umur 15 hingga 35 hari. Pada umur 15 hingga 35 hari, kebutuhan pakan anakan entok juga akan ikut meningkat seiring dengan bertambahnya usia ya. Pada tahap ini, anak entok akan lebih membutuhkan energi untuk meningkatkan bobot tubuhnya. Tentunya pakan yang paling tepat diberikan adalah konsentrat yang dicampur dengan dedak halus atau bekatul, ampas tahu, biji jagung atau juga umbi-umbian seperti ketela dan ubi matang. Pakan anakan umur 36 hingga 60 hari.
besar. Tentunya pada usia 36 hingga 60 hari ini kebutuhan anak entok lebih kepada kebutuhan akan mineral dan vitamin ya sahabat. Oleh sebab itu, sebagian peternak dapat memberikan pakan yang dicampur dengan ikan runcah, bekatul, menir, keong, ampas tahu, nasi aking atau eceng gondok. Pemberian vitamin dan vaksinasi. Bukan hanya manusia loh yang membutuhkan vaksinasi, entok atau jenis unggas lainnya juga membutuhkan vaksinasi agar kebal terhadap serangan penyakit yang diakibatkan oleh virus. Sebagaimana cara mengatasi hama codot ya. Vaksinasi biasanya dapat dilakukan sendiri atau juga dengan bantuan tenaga profesional. Pastinya jangan sembarangan memberikan vaksin jika kalian tidak mengerti cara pemberiannya. Selain vaksinasi, vitamin juga perlu diberikan. Pemberian vitamin dilakukan untuk mempercepat proses entok bertelur. Nah, untuk kalian yang sudah berbudidaya entok, apakah kalian sudah melakukan cara ini, sahabat? Sanitasi lingkungan dan pengendalian penyakit. Meskipun entok cukup kebal dan tahan terhadap berbagai serangan penyakit, namun tentunya kalian tidak bisa mengabaikan pengendalian penyakit yang bisa saja mengancam dan menyebabkan kegagalan pada budidaya, sebagaimana cara budidaya kambing etawa. Kunci dari penanganan dan penanggulangan penyakit adalah sanitasi kandang yang bersih. Sebab, kandang yang kotor dan jorok akan bisa meningkatkan resiko penyebaran penyakit loh. Mempersiapkan agar entok bertelur. Untuk mempercepat proses entok bertelur, maka poin paling penting adalah dilakukan dengan pemberian makanan yang tepat. Pada tahap ini, entok membutuhkan banyak protein agar bisa menghasilkan telur yang banyak dan berkualitas. Berikan makanan yang mengandung protein tinggi seperti keong-keongan atau bekicot. Kandungan protein yang tinggi dari pakan tambahan dari keong atau bekicot akan membantu entok agar bisa lebih baik dalam menghasilkan telur. Kalian tentunya bisa dengan mudah mendapatkan keong dengan mudah di daerah persawahan ya sahabat. Itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya entok bagi pemula dan tips agar cepat besar ya. Bagaimana sahabat? Sudah siap untuk budidaya entok? Share pendapat kalian di kolom komen ya.